Nama saya Astrilovianika Beruginting, NPM 2015010066. Saya dari kelas 11 B11 Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video mengajar dengan tema hidup rukun untuk memenuhi tugas mandiri saya, mata kuliah strategi pembelajaran di SD dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Johannes Keliat. Mari kita simak sama-sama videonya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu, yang doanya akan dipimpin oleh Ibu. Nah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ayo kita buat tepuk semangat supaya kita semua lebih semangat dalam belajar. Nah, tepuk semangat. 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 Nah, bagus anak-anak. Jika sudah semangat, maka kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang tahu pelajaran kita hari ini tentang apa? Ayo. Siapa yang sudah baca bukunya? Nah, benar, pelajaran kita hari ini adalah mengenai hidup rukun. Nah, itu ada pada tema kedua kita ya anak-anak. Mari kita perhatikan buku pelajaran kita masing-masing. Sebelumnya, siapa yang tahu apa artinya hidup rukun? Nah, hidup rukun adalah hidup yang saling menyayangi satu sama lain. Menurut kalian, kita hidup rukun harus di mana saja? Ayo. Hidup rukun itu harus di sekolah, harus di rumah, khususnya di kelas. Hidup rukun berarti kita individu namanya saling menghargai dan saling peduli satu sama lain. Semisal Nora, kamu saling peduli dengan teman kamu Agnes, saling menyayangi, seperti itu anak-anak. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita selanjutnya, siapa yang tahu di sini contoh hidup rukun? Ayo. Nah, hidup rukun itu saling tolong menolong. Nah, misalnya itu adalah kamu Haris, kamu dengar ibu kan? Haris melihat waktu Agnes jatuh di jalan semisal. Nah, itu kamu membantu Agnes untuk berdiri dan mengobati lukanya. Itu artinya kamu saling tolong menolong seperti itu, dan itu akan menciptakan hidup yang rukun. Kamu pernah tidak menonton atau melihat video yang dia menolong kucing, menolong anjing mungkin ya, pokoknya dia itu saling membantu, saling menolong orang. Nah, itu adalah contoh dari hidup rukun di lingkungan. Oke anak-anak. Adapun contoh yang kedua adalah tidak bercanda dengan kalimat yang mengejek. Nah, siapa di sini yang suka bercanda tapi selesai bercanda temannya ngambek? Nah, anak-anak, itu adalah contoh yang salah ya. Perlu kita diingat bahwa ketika kita bercanda dengan teman-teman, kita harus menggunakan siapa yang tahu? Nah, kita harus menggunakan sopan santun kita anak-anak. Nah, dalam artiannya kita bercanda untuk bisa saling menghibur, bisa membuat teman kita yang lainnya tertawa, tidak mengejek. Nah, karena mengejek itu adalah sikap yang tidak baik, benar. Nah, adapun contoh yang ketiga adalah melaksanakan piket sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, di sini ayo ngaku siapa yang suka sekali tidak menjalankan piket. Nah, mungkin itu ya akan mengganggu teman-teman yang lain dan bisa menyebabkan apa? Menyebabkan perselisihan dengan teman sekelompok
sepiket anak-anak, betul. Karena ketika kita piket tapi kita tidak mau menyapu, tidak mau membersihkan kelas, itu sama saja kita tidak menjalankan tanggung jawab kita. Nah, saat kita tidak menjalankan tanggung jawab kita, kita akan ditegur oleh teman yang lain atau mungkin oleh ketua kelas dan guru. Nah, dari kelakuan kita yang tidak menjalankan piket anak-anak, kita bisa saja menyebabkan perselisihan, betul, perkelahian, adu mulut. Ya, siapa di sini yang hobi adu mulut? Jangan anak-anak, karena itu adalah sikap yang tidak baik, benar. Nah, Haris, coba kamu bilang sama ibu, apakah pernah ada teman-teman kita yang tidak menjalankan piket? Anak-anak ibu baik ya, semua menjalankan piketnya sesuai jadwal, bagus. Nah, memang itu adalah harus kita jaga selalu anak-anak. Menjalankan piket adalah tanggung jawab kita, dan untuk mengingat tanggung jawab kita itu, kita harus tetap menjalankannya dengan baik, ya enggak? Seperti ketika kita tidak menjalankan piket, kita sudah melepaskan tanggung jawab kita menjadi anak yang nakal dan tidak mengikuti peraturan yang bisa menyebabkan perselisihan, dan perselisihan itu sendiri akan menyebabkan kelas kita tidak lagi rukun, betul sekali. Nah, adapun contoh yang keempat, mari kita lihat buku kita masing-masing, adalah mengutamakan musyawarah jika ingin mengambil keputusan bersama. Nah, anak-anak di sini contohnya adalah ketika kita memilih Angel sebagai ketua kelas. Nah, waktu kita memilih Angel sebagai ketua kelas, kemarin ayo siapa? Coba siapa yang ingat waktu kita memilih Angel sebagai ketua kelas? Nah, itu adalah salah satu musyawarah ketika kita mengambil keputusan. Nah, menjadikan Angel ketua kelas adalah keputusan kita bersama. Benar nggak anak-anak? Benar dong, karena teman-teman semua memilih Angel sebagai ketua kelas melalui pemilihan pengumpulan suara terbanyak. Nah, itu tidak ada yang mementingkan kepentingan sendiri atau memaksakan kehendak. Sehingga ketika pun musyawarah selesai, kelas kita dan kita semua selalu hidup rukun. Nah, contoh yang kelima adalah tidak memilih teman. Nah, ini yang paling penting ya anak-anak, dengarkan ibu baik-baik. Nah, di dalam kelas ya, kadang-kadang seperti ada nih kemarin yang cerita sama ibu, yang mengadu ke ibu karena ada satu orang yang tidak mau berteman dengan dia. Nah, ibu tanya kenapa? Nah, dia jawabnya tahu nggak seperti apa? Karena kami beda agama. Nah, anak-anak, itu adalah contoh yang tidak baik ya. Jangan dibiasakan seperti itu, karena itu adalah sifat yang tidak terpuji. Baik anak-anak, karena itu adalah karena memilih teman itu mungkin teman-teman akan tersingkirkan dan membuat hati teman kita itu bersedih. Mengerti tidak? Yang teman-teman kita bersedih, kan pernah ibu bilang kalau ada seseorang yang bersedih, dia akan mudah apa coba? Siapa yang ingat? Akan mudah emosi anak-anak, dan emosi itu akan apa? Akan memicu perselisihan. Nah, perselisihan itu yang akhirnya menyebabkan pertengkaran. Nah, pertengkaran itu seperti Aldo bertengkar dengan Aris. Oh, tidak. Itu hanya contoh. Tidak ada ya bertengkar ya. Kita hidup di kelas kita dengan hidup yang rukun. Nah, tidak ada yang memilih teman semisal karena agamanya berbeda, yang warna kulitnya berbeda. Aku nggak mau temenan sama dia, Bu, dia hitam. Nah, nggak boleh seperti itu anak-anak, karena itu adalah sifat yang tidak terpuji. Benar sekali kamu, Aris, pintar anak ibu. Nah, tidak terpuji. Kenapa tidak terpuji? Ibu bilang
karena kamu memilih teman itu, kamu bisa saja menjadi egois, bisa saja untuk menjadi yang memikirkan kepentingan sendiri seperti itu. Membuat standar atau temannya tidak boleh ya anak-anak, karena itu sifat yang tidak terpuji. Dan juga karena beda suku, beda agama, tadi ibu bilang tidak, karena kita semua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, siapa yang ingat coba arti Bhinneka Tunggal Ika apa? Aris apa? Ya benar, berbeda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu lambang kita ya anak-anak. Harus diingat bahwa kita ini berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Warga negara Indonesia yang baik dan hidup dengan rukun. Baiklah, kita lanjutkan tuh contoh yang keenam, yaitu saling berbagi. Artinya apa saling berbagi? Ketika pada jam istirahat kita sering bermain tidak? Iya, kita bermain seperti Nora dan Agnes kemarin bermain boneka. Ibu melihat kalian membawa boneka ke sekolah ya. Lain kali tidak boleh seperti itu, karena boneka adalah mainan di rumah. Dan mainan yang disiapkan di sekolah kita harus berbagi, seperti hula hoop yang dipakai Aris dipinjamkan ke Aldo. Kita harus saling membagi, memakai waktu. Misal Aldo memakai 5 menit, si Aris memakai 5 menit. Dan dipakai secara bergantian anak-anak, supaya kita tetap hidup rukun. Nah, siapa di sini yang semisal nih aku nggak mau bu, bekasnya si Nora. Bercandian Nora, ini hanya sebagai contoh. Nah, tidak boleh seperti itu anak-anak, karena itu adalah sifat yang tidak terpuji. Nah, sekali ini Nora benar, tidak terpuji. Jadi kita harus saling menghargai, saling menyayangi, tolong menolong, membantu. Nah, itu contoh-contoh kita saling hidup rukun di kelas. Nah, kalau di rumah itu seperti apa? Ayo coba, siapa yang tahu? Nah, kalau di rumah kita itu hidup rukun, semisal nih waktu kakak ulang tahun, ayah beliin kakak baju baru, tetapi aku enggak. Ayo, siapa yang sering cemburu ngeliat kakaknya dibeliin barang sama ayah atau sama ibu? Iya, Haris cemburu. Nah, itu adalah sifat yang tidak terpuji, tidak baik ya Haris. Tidak baik cemburu dengan kakak kita, karena setiap orang tua itu memiliki kasih sayang yang sama dengan keluarga. Saat kamu juga menang Olimpiade kemarin, kamu dibeliin apa sama ayah? Oh, kamu dibeli mainan mobil-mobilan. Oh, mobil robot. Oh, nah di situ kita tuh harus menghargai dan saling menyayangi, tidak boleh cemburu. Nah, ketika kamu dibelikan mainan mobil yang bisa berubah menjadi robot, dan kakak dibelikan baju, nah itu sama saja Haris. Jadi tidak boleh cemburu ya. Kita harus saling menyayangi, saling menghargai, saling tolong menolong. Kalau di rumah, kalau semisalkan kakak sudah membantu ibu memasak, sudah membantu ibu membersihkan rumah, nah kita harus ngapain Nora? Iya benar, membersihkan kamar. Nah, setidaknya kita itu bisa membersihkan tempat tidur kita. Ya anak-anak ingat, kita harus saling membantu di dalam rumah, di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, di sekolah, apalagi di kelas. Harus saling membantu teman-teman yang lainnya. Di lingkungan itu seperti apa lagi hidup rukun? Nah, contohnya itu kita ikut gotong royong. Misalkan tidak pun untuk kegiatan yang berat, setidaknya kita bantu untuk membuang sampah di tempatnya, bantu untuk menyapu sedikit saja jalan. Yang penting kita harus berpartisipasi.
pasti tidak menimbulkan keributan. Nah, di sini tidak ada kan yang suka untuk menimbulkan keributan? Tidak. Nah, kemarin saja Ibu lihat ya, si Haris sama si Aldo kemarin mengumpulkan bola. Kemarin Ibu lihat di lapangan. Ayo Haris, berapa kemarin jumlah bola yang kamu kumpulkan? 3. Ya, kemarin Ibu kayaknya melihat banyak. Nah, kalau Aldo, berapa Aldo? Oh, 8. Kamu lebih banyak ya. Kenapa seperti itu, Haris? Oh, kamu ada kerjaan lain. Oke. Anak-anak, adapun yang didapat di dalam pembelajaran kita hari ini dari contoh waktu kemarin Ibu melihat Aldo dan Aris mengumpulkan bola adalah ketika Aris hanya mengumpulkan 3 bola dan Aldo mengumpulkan 8 bola, si kamu Aldo bilang nggak Aris kayak gini, kamu apa sih, kamu nih aku ngumpulin banyak, kamu cuma segitu. Ada nggak Aldo kamu bilang gitu? Nah, bagus, nggak ada. Karena kita itu hanya kemampuan masing-masing dan ada pekerjaannya masing-masing, seperti itu. Atau mungkin karena yang dikatakan Aris bahwa kaki dia sakit karena jatuh kemarin dan tidak bisa jalan cepat. Nah, itu kamu sudah melakukan yang baik ya Aldo. Tepuk tangan tuh Aldo. Nah, bagus anak-anak. Mari kita tetap menjalankan hidup rukun, tetap jangan siapa coba di sini yang bisa menyebutkan? Ibu mulu yang ngomong, capek. Sekarang di sini ayo, siapa yang bisa menyebutkan untuk hidup rukun? Contoh-contohnya seperti apa yang Ibu jelaskan tadi? Ayo. Aris, apa yang ke-1? Saling tolong menolong, betul. Yang kedua? Saling menyayangi, betul. Yang ketiga? Saling menghormati, betul. Yang keempat, peduli dengan yang lain, betul sekali. Udah ya, cuma 4. Saya sepertinya kalian semua ingat apa yang Ibu katakan barusan. Jadi, anak-anak, marilah kita tetap hidup rukun di rumah, di sekolah, maupun di mana saja kita berada. Ayo kita tetap hidup rukun dengan tidak memancing perkelahian atau perselisihan, tetap mengingat tanggung jawab kita dalam menjalani kehidupan kita, supaya situasi yang ada di sekitar kita dipenuhi dengan kedamaian dan ketentraman. Karena dengan hidup damai dan tentram kita akan hidup tenang. Baik anak-anak, sudah mengerti tentang hidup rukun? Bagus. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi kenapa kita harus menerapkan hidup rukun. Alasan kita itu yang lebih sederhananya adalah untuk memupuk rasa percaya antara satu dengan yang lain agar tercipta lingkungan yang aman, damai, tentram, dan harmonis. Itu hidup yang kita impikan, karena semua kita ingin hidup harmonis, ingin hidup damai. Seperti itu ya Haris ya. Iya, saya menyebut kamu terus Haris karena kamu anak yang pintar. Kita semua di sini anak yang pintar. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap rajin belajar ya, karena Ibu melihat perkembangan kita semua di sini sudah sangat baik anak-anak. Jadi tetap kita tingkatkan lagi pendidikan kita tingkatkan lagi kemauan belajar kita supaya kita bisa menjadi penerus yang bisa memajukan negara kita. Anak-anak, mari kita hidup rukun dengan kakak, tidak berebut mainan. Oke, benar sekali, tidak berebut mainan ya, Henia. Iya, kamu baru kedengaran suaranya sekarang nak, setelah selesai. Baik, tidak apa-apa ya, seperti itu. Ibu akan menutup pertemuan kita hari ini. Dan untuk tugas, loh, kenapa seperti itu mukanya? Harus semangat, harus tetap semangat meskipun ada
tugas. Baik anak-anak harus tetap semangat ya walaupun ada tugas, karena ibu yakin nih kalian semua itu hebat, kalian bagus banget tuh, mantep tuh kalian. Meskipun ada tugas ya 1 jam selesai dong. Iya benar sekali Haris, kamu ini bisa saja ya. Selesaikan tugasnya untuk kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti kalian kerjakan tugasnya di buku latihan ya nak, jangan dicampur buku catatan dan buku latihan supaya tidak bingung. Oke, baiklah, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Dan pertemuan kita hari ini juga akan menutup tema kita hari ini ya. Jadi untuk mengakhirinya mari kita berdoa lagi menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa di dalam hati yang dipimpin oleh ibu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah anak-anak selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan kita supaya kita bisa tetap fit, tetap semangat, bertenaga dalam menjalani hari-hari kita. Bagus sekali. Selamat. Sudah apa nih? Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Jangan lupakan kerjakan tugas ya. Dan tetap hidup rukun. Selamat pagi.